Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh man la yabiya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih melimpahkan rahmat-Nya, yang mana Allah masih melimpahkan taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, sehingga pada detik ini juga kita masih mampu untuk melakukan segala aktivitas kita. Untuk itu, marilah kita selalu mensyukuri rahmat yang Allah berikan tersebut. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur di atas rahmat yang Allah berikan, niscaya dia akan menambahkan. Dan barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar atas rahmat yang Allah berikan, niscaya tunggulah azabku yang bersangat daripada kata Allah. Dan bersalawat kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang pemuda padang pasir yang tandus, yang gagah berani dalam menegakkan agama Allah di atas permukaan bumi ini. Dengan mengenang jasa beliau, marilah kita bersalawat dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat singkat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kaum muslimin, para pendengar yang saya hormati, kita semua sudah sama-sama tahu bahwa bukan membaca Al-Quran saja yang menjadi ibadah dan amal yang mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain pun mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain, pahalanya sama dengan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Tentang pahala orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kamu mendapat rahmat. Kaum muslimin, para pendengar yang saya hormati, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik dapat menghibur hati yang sedih, menenangkan jiwa yang gelisah, melunakkan hati yang keras, serta mendatangkan petunjuk. Itulah yang dikatakan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Diriwayatkan bahwa suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Abu Musa Asy'ari membaca Al-Quran sampai larut malam. Sepulang beliau dari rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh istri, "Ya Rasulullah, mengapa engkau pulang sampai larut malam?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya terpikat mendengar suara Abu Musa Asy'ari membaca Al-Quran.
seperti merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat gemar mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku." Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, apakah aku ini membacakan Al-Quran untukmu, sedangkan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, "Saya sangat senang, saya sangat gemar apabila ada orang yang membacakan Al-Quran untukku." Demikianlah begitu mulianya kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Untuk itu, marilah jangan kita sia-siakan apabila kita mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka marilah kita perhatikan agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.